Sobat CPNS, selamat datang di podcast kami. Podcast Latsar CPNS Gelombang 3 Angkatan 23 Kelompok 3A. Di sini kami akan membawakan tema Indonesia bukan hanya sekedar sebuah peta, tapi rasa cinta di dada. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas tentang visualisasi bangsa dan bagaimana ia menggugah rasa cinta tanah air. Di sini ada 4 kawan hebat saya, ada Mas Kalam, ada Mbak Rizky, ada Mas Hari, dan juga ada Mas Heru. Oke, Sobat CPNS, langsung aja ya kita ke intinya. Tema kita adalah visualisasi bangsa. Nah, di sini saya ingin berbicara nih dengan Mas Kalam. Ya, Mas Kalam, sebagai generasi milenial atau generasi Z ya, yang kita kenal Gen Z, yang akrab sekali dengan dunia digital. Bagaimana sih visualisasi bangsa Indonesia saat ini dan apa sih wujudnya? Silakan Mas Kalam. Nih, terima kasih banyak Marni. Saya senang sekali dengan podcast-podcast seperti ini. Pertanyaannya sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Oke, dari pandangan saya ini, menurut saya Mbak Arni ini visualisasi sekarang itu sudah bergeser ya, bangsa sudah bergeser. Kalau dulu kan hanya kita memajang foto presiden atau bendera, sekarang sudah bergeser nih. Jadi bagi saya itu visualisasi bangsa adalah kreativitas anak muda yang viral di TikTok dan media sosial lainnya, mungkin di Instagram, di YouTube ya. Kemudian juga seniman-seniman yang go internasional, kemudian tumbuh kembangnya startup yang memecahkan masalah-masalah lokal, atau gamer Indonesia kan sekarang banyak nih yang menjuarai kejuaraan dunia. Nah, itu citra bangsa yang sangat kuat dan relevan. Jadi cinta tanah air itu bukan cuma ikut upacara bendera saja ya Mbak ya, tapi bangga kita tunjukin rupa karya-karya yang menarik, karya-karya yang bisa bersaing di kancah global. Itu bagi Mbak Arni. Oke, nah saya mau ke Mbak Rizky nih. Nah, kalau Mas Kalam tadi melihat dari sisi digital, kalau Mbak Rizky, menurut Mbak Rizky sendiri, gimana sih nih visualisasi bangsa yang tergambar di sisi atau fokus pada budaya nih? Gimana Mbak Rizky, silakan. Baik, jadi jika dilihat dari fokus budayanya itu, visualisasi bangsa bisa digambarkan dengan warisan budaya yang ada pada daerah-daerah yang ada di Indonesia. Contohnya, batik, bisa juga tenun sumba, tari saman, kemudian peninggalan-peninggalan bersejarah seperti Candi Borobudur, dan senyum ramah masyarakat Indonesia. Indonesia itu visualnya sangat kaya, Mbak. Dapat dilihat dari kebinekaan kita yang sangat damai. Tapi, tantangannya bagaimana kita memastikan visual ini tidak hanya jadi pajangan, tetapi menjadi identitas yang kita lestarikan dan kita banggakan setiap harinya. Jadi jangan kita hanya jadikan pajangan ya di rumah, ya taruh di bingkai, tapi kita bisa pakai mungkin entah itu lewat tenun ya atau lewat batik. Bahkan tadi Mbak Rizky bilangnya dari senyum yang ramah nih ya. Itu jadi identitas kita untuk melestarikan dan bangga terhadap negara kita, bangsa kita Indonesia. Oke, kita masuk ke inti kedua nih teman-teman Sobat CPNS. Aksi nyata ya, aksi nyata dari rasa cinta kita itu harus divisualisasikan. Jadi bukan hanya rasa cinta itu diungkapkan pakai kata-kata saja, tapi mana sih aksi nyatanya? Oke, nah ini menarik ya. Nah, kita ke pakarnya nih. Ada Mas Hari nih kalau soal aksi-aksi ya. Kalau menurut Mas Hari sering bahas soal isu lingkungan ya, lingkungan dan lokal. Bagaimana sih visualisasi cinta tanah air versi tindakan nyata sehari-hari? Silakan Mas Hari. Terima kasih Mbak Arni, sangat menarik sekali ya materi kita pada hari ini, apa yang disampaikan oleh Mas Kalam tadi dan juga Mbak Rizky terkait dengan bentuk-bentuk cinta tanah air. Namun saya punya pandangan berbeda. Bagi saya cinta tanah air itu harus dilakukan dengan aksi nyata dan langkah konkret tentunya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalnya nih, kita memperhatikan masalah lingkungan hidup ya, terkait dengan hal-hal yang paling kecil saja. Kita mulai dengan membawa botol minuman sendiri, kemudian membuang sampah pada tempatnya, dan kemudian mengutamakan produk-produk petani atau UMKM lokal. Nah, visualisasinya itu adalah kualitas produk Indonesia yang berdaya saing, sawah yang subur, dan sungai yang bersih. Begitu, Mbak Arni. Kalau kita peduli dengan lingkungan dan ekonomi lokal,
artinya adalah visualisasi itu menunjukkan rasa cinta tanah air kepada negeri kita. Kira-kira begitu, Mbak Arni. Saya ingin menambahkan, dari sisi pendidikan, visualisasi cinta tanah air itu merupakan sikap, toleransi, dan gotong royong di sekolah maupun kampus, menjaga persatuan visualisasi bangsa yang paling penting. Indonesia yang utuh, yang tidak terpecah oleh hoax atau isu sara, itu adalah visualisasi bangsa yang paling ideal. Nah, kita tunjukkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu nyata, bukan cuma sekedar di buku pelajaran seperti itu, Kak. Wow, luar biasa. Ya, kita tunjukkan Bhinneka Tunggal Ika itu nyata, bukan cuma di buku pelajaran. Dan cinta tanah air itu tadi kata Mas Hari bukan hanya kata-kata, tapi dinyatakan, ya, ada aksi nyatanya. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi perlu aksi nyata. Visualisasi bangsa bukan hanya seremonial, tapi aksi yang otentik. Nah, kalau menurut Mas Kalam sendiri, bagaimana sih peran Mas Kalam ya agar bisa memvisualisasikan cinta tanah air? Silakan Mas Kalam. Di peran sosial media di era digitalisasi sekarang itu memang betul-betul besar. Jadi di sini tentunya saya bisa mempromosikan pariwisata lokal yang tersembunyi ya, kalau bahasa anak sekarang itu hidden gem gitu ya. Jadi kemudian selanjutnya saya juga bisa membuat konten-konten edukasi sejarah yang fun, yang menarik, yang engaging. Karena memang anak muda tuh sekarang tuh kalau hanya cenderung ditampilkan kata-kata saja, kata-kata tidak ada gambar visual yang nyata, itu mereka kurang tertarik ya. Nah, visualisasi bangsa di media sosial itu harus positif ya Mbak ya. Kemudian tidak hanya itu, juga harus menginspirasi dan menunjukkan bahwa jadi orang Indonesia itu keren, jadi orang Indonesia itu hebat. Wow, keren sekali nih kata-katanya ya. Jadi orang Indonesia itu keren, jadi orang Indonesia itu hebat. Ya, mungkin saya harus menambahkan juga ya, jadi bangsa Indonesia harus bisa bermanfaat buat negara ya. Salah satunya di saat kita sebagai influencer ya, punya dampak dalam pembuatan konten kreator, kita juga bisa memvisualisasikan cinta tanah air kita. Oke, nah saya mau ke Mbak Rizky lagi nih. Mbak Rizky, kalau melihat adanya pergeseran cara pandang dalam menjaga budaya, bagaimana kita memvisualisasikan budaya kita agar tetap dicintai sama generasi Z nih ya? Apalagi kita tahu ya, saat ini ya bisa dikatakan generasi Z atau Gen Z ya, yang saat ini dominan di era digitalisasi ini. Gimana supaya mereka tetap bisa cinta tanah air lewat budaya dan tidak menganggap budaya itu memiliki kesan yang kuno gitu. Silakan Mbak Rizky. Sebelumnya Kak, saya juga Gen Z dan saya melihat banyak cara untuk memvisualisasikan budaya tanpa harus kelihatan kuno. Contohnya, kain tradisional yang diolah menjadi fashion yang modern. Saya ada contohnya Mbak. Ini, lihat enggak? Wah. Iya. Itu batik Indonesia yang diolah menjadi sebuah baju yang kita pakai, bukan terlihat kuno tapi akan terlihat fashionable. Selain itu, musik gamelan juga jika diremix dengan beat yang elektronik akan sangat disukai oleh Gen Z. Ya, visualisasi itu harus fleksibel Kak, karena warisan itu berharga dan menjaganya itu adalah tugas yang keren, tanpa menjadikannya beban dan malu saat memvisualisasikannya. Wow, luar biasa. Jadi jangan menganggap fashion itu atau batik itu dan yang tradisional itu kuno, tapi kalau kita kemas dalam bentuk modern saat ini, justru itu bisa memikat dan tanpa kita sadari, itu ternyata menjadi visualisasi kita cinta tanah air. Nah, Mas Hari gimana nih? Sepakat nggak? Bagi saya sepakat sih Mbak dengan yang disampaikan oleh Mbak Rizky maupun Mas Kalam. Namun saya melihat dari aspek lingkungan ya, karena visualisasi bangsa itu adalah sesungguhnya jika kita mengkaji dalam aspek lingkungan, berarti dia hutan yang lestari dan ekosistem yang berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui bahwa hutan ini adalah paru-paru dunia. Oleh karena itu kita wajib menjaga hutan kita untuk kesehatan bangsa kita. Dengan kita menciptakan kesehatan, tentunya kita adalah bertanggung jawab terhadap tanah air kita. Nah, oleh karena itu, mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya kaya dan bertanggung jawab atas kekayaannya, tetapi harus juga berjiwa cinta tanah air untuk menjaga rumah kita agar tidak rusak demi generasi selanjutnya. Dari Mas Heru pandangannya silakan. Baik, kalau dari sisi saya sebagai sisi pendidikan, yaitu visualisasi bangsa merupakan generasi yang kritis tapi santun, mereka yang berani menyuarakan kebenaran, anti korupsi, anti plagiasi, tetapi tetap menjunjung etika dan persatuan. Integritas itu merupakan visualisasi bangsa yang sangat kuat, Kak. Kita ke segmen terakhir, yaitu tantangan dan harapan.
Menurut teman-teman, apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi dan apa sih harapan-harapannya ya juga ataupun apa yang harus dilakukan supaya tantangan-tantangan tersebut bisa dihadapi. Tantangan terbesar kita dalam memvisualisasikan bangsa dan rasa cinta tanah air di era teknologi nih, menurut Mas Kalam gimana? Silakan. Kalau kita bicara tantangan sudah pasti banyak sekali ya. Dan yang paling besar ya ini adalah mungkin di era kita sekarang adalah banjirnya informasi atau isu-isu hoax yang merusak persatuan dan kesatuan kita, Pak ya. Jadi visualisasi bangsa kita sekarang ini itu sering tercemar oleh berita-berita negatif, kemudian adanya perdebatan yang memecah belah. Nah, jadi harapan saya nih kedepannya kita semua bisa menjadi filter dan jadi penyebar konten positif yang bisa menguatkan citra bangsa kita. Oke, kalau dari Mbak Rizky sendiri seperti apa nih tantangan dan juga harapan ya dari mungkin sisi kearifan lokal dan budaya? Jadi tantangannya pada fokus budaya tentunya terkikisnya kearifan lokal oleh budaya asing. Contohnya remaja-remaja zaman sekarang itu lebih cenderung ke untuk gaya berpakaiannya maupun selera filmnya dan lain-lain itu lebih cenderung ke barat-baratan, kemudian ke Korea atau ke Jepang. Jadi harapan saya kita sebagai bangsa Indonesia cintai produk budaya kita sendiri dan menjadikannya tren. Jadi sobat-sobat CPNS saya semua, ayo bangga jadi bangsa Indonesia. Ya, kalau dari Mas Hari gimana tantangan dan harapannya nih ya dari aspek lingkungan? Silakan Mas Hari. Jadi terkait dengan tantangan, tentu saja hal yang paling mendasar ya menurut saya, dan ini memang menjadi isu yang kompleks, yaitu terkait dengan kesadaran nurani masyarakat untuk mencintai lingkungannya. Jadi manusia dengan lingkungan itu adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan, ya kan? Oleh karena itu, kita sebagai manusia, kita sebagai warga negara, kita harus mampu menciptakan kondisi bahwa kita itu mencintai lingkungan kita sendiri. Dan itu yang menjadi tantangan pada masyarakat kita, karena kurangnya kesadaran itu. Nah, sehingga mengakibatkan lingkungan kita ini menjadi rusak. Namun, saya berharap hal ini bisa dimulai dengan aspek-aspek kecil ya, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, kemudian berhemat penggunaan air, penggunaan listrik, dan sebagainya. Itu akan menjadi norma ke depannya buat masyarakat dan menjadi moral kita untuk menciptakan atau memvisualisasikan gotong royong yang berindikasi kepada cinta tanah air. Mas Heru, gimana Mas Heru tantangan dan harapan dari aspek pendidikan nih untuk memvisualisasikan cinta tanah air? Silakan. Untuk tantangannya yaitu ketimpangan sosial dan kualitas pendidikan. Harapan saya yaitu cinta tanah air memacu kita untuk saling membantu, peduli sesama, sehingga visualisasi bangsa kita adalah negara yang adil dan makmur untuk semua, Kak. Seperti itu, Kak. Oke, jadi saling bantu, peduli sesama ya, supaya negara kita menjadi negara yang adil dan makmur untuk semua. Wah, Sobat CPNS, teman hebat kita di podcast kali ini sungguh mencerahkan ya pikiran kita, wawasan kita bahwa cinta tanah air, bela negara bukan berarti kita harus terjun berperang, tapi melalui berbagai aspek sesuai dengan background kita masing-masing ya, sesuai dengan porsi kita masing-masing, kita tetap bisa melaksanakan yang namanya cinta tanah air dan bela negara. Wow, luar biasa. Visualisasi bangsa ternyata tidak tunggal, teman-teman Sobat CPNS. Dia ada di Karya Global ya, yang tadi disampaikan oleh Mas Kalam. Ada dari kebinekaan, ada dari kebudayaan dari Mbak Rizky, ada aksi nyata nih yang dijelasin sama Mas Heru, dan ada integritas juga pendidikan dari Mas Heru. Ya, intinya cinta tanah air itu harus divisualisasikan dalam tindakan nyata, positif dan berdampak, dan bukan hanya sekedar kata-kata. Sebagai penutup, mari kita tegaskan, Indonesia bukan hanya sebuah peta, bukan hanya masa lalu, tetapi cita-cita dan masa depan yang harus kita wujudkan bersama di hari ini. Indonesia, Rasa cinta, rasa cinta Rasa tidak ada. Sampai jumpa, salam CPNS.